Yang belum terbuka fitur monetisasi konten di Facebook Pro ya, wajib banget untuk nonton video aku ini, apalagi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan formulir seperti ini dan tidak tahu cara pengisiannya, silahkan nonton video aku ini ya teman-teman. Karena saat ini ya, Meta memberikan formulir untuk bisa diisi oleh konten kreator dan bisa langsung mengirimkan minat ke Meta ya, jika belum terbuka fitur monetisasi konten ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya Facebook Pro atau akun profil utama atau akun halaman yang belum terbuka fitur monetisasi konten ya, pasti akan dikasih formulir ini ke kalian untuk kalian isi ya. Nah, jadi di sini aku akan jelaskan panjang lebar tentang formulir ini ya, teman-teman, mulai dari di mana cara melihat formulir ini ya, sampai dengan cara pengisiannya, dan ada juga kata-kata untuk diisi di sini ya, sesuai dengan konten kalian. Jadi supaya tidak gagal paham dan tidak bertanya-tanya lagi, silahkan nonton video aku ini dari awal sampai selesai ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya supaya tidak terlalu panjang ya. Pertanyaan yang biasanya teman-teman tanyakan, Kak, di mana kita bisa melihat ini ya? Apakah ada atau tidak formulir ini? Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini teman-teman ya. Teman-teman buka profil, kemudian silahkan klik dashboard atau dashboard profesional ya. Kemudian di bagian atas sini silahkan kalian klik yang namanya monetisasi ya. Nah, kemudian formulirnya ini akan ada di atas sini teman-teman ya. Pas di atas sini ya. Jadi silahkan teman-teman klik formulir yang ada di sini. Nah, kemudian kalau sudah terbuka seperti ini, akan seperti ini tampilannya teman-teman. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan ini memakai bahasa Inggris. Ya, jadi di sini aku akan jelaskan teman-teman ya. Jadi di pertanyaan pertama, what type of creator are you? Ya, jadi ini artinya kamu termasuk tipe kreator yang mana? Nah, jadi kalian silahkan klik yang ini teman-teman ya. Silahkan pilih kategori yang mendekati dengan tema konten kalian. Apakah kalian sering membuat tema tentang atlet ya, atau bisnis, atau blog pribadi ya, dan lain sebagainya yang di bagian sini yang ada di kategori ini ya. Nah, kalau aku pilih yang kreator digital, teman-teman ya. Dan di sini kalian bisa pilih lebih dari satu kategori. Nah, kemudian kalau sudah selesai diisi yang di bagian pertanyaan pertama ya, silakan kalian klik di sini ya, done. Oke, kalau sudah, silakan kembali dan akan lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua adalah, what's your preferred format of content production? Artinya, apa format produksi konten yang Anda sukai? Nah, ketika teman-teman klik, akan muncul ini teman-teman ya, format kontennya. Reel, foto, postingan teks, dan cerita. Jadi maksudnya di sini, kamu lebih menyukai format yang mana? Kalau mau berkonten, apakah suka dengan reel, foto, teks, atau cerita? Kalau kamu suka dengan semuanya, silahkan kalian klik semuanya. Kemudian klik di bagian bawah ini, done. Oke? Nah, kemudian di pertanyaan yang ketiga adalah, why are you interested in this program? Ya, artinya mengapa kamu tertarik dengan program ini? Nah, di bagian ini, kamu harus sesuaikan kata-kata yang di sini yang akan kamu isi dengan konten kamu, ya. Nah, jadi di bagian sini, aku sarankan kalian mengisi pakai bahasa Inggris dan jangan disingkat. Kalau di sini aku isi pakai kata-kata seperti ini, teman-teman ya. Karena akun ini khusus untuk mereview akun, jadi aku buatkan seperti ini kata-katanya. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang saran dari aku, silahkan kalian screenshot apa yang aku tulis di sini ya, teman-teman. Ini aku tulis berdasarkan kategori umum dan khusus ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai silahkan, atau kalau kalian mau pakai kata-kata sendiri juga nggak apa-apa, silahkan ya. Jadi teman-teman silahkan di screenshot ya. Ini kalau teman-teman mempunyai tema komedi ya, silahkan pakai kata-kata ini kalau mau. Oke, silakan kalian screenshot, kemudian kalian isi aja di bagian kolom yang tadi kalau kalian mau ya. Nah, kalau yang tema drama atau tentang drama kehidupan ya, silakan pakai kata-kata ini kalau kalian mau. Bisa juga kalian tambahkan dengan bahasa kamu sendiri ya, teman-teman. Jadi kalau mau silakan di screenshot dan teman-teman tulis di kolom yang tadi ya, di pertanyaan ketiga. Nah, ini kalau tema konten edukasi, silakan teman-teman pakai ini kalau kalian mau ya. Silakan di screenshot, teman-teman. Oke, kemudian ini kalau kalian mempunyai tema A Day in My Life ya, atau vlog tentang keseharian ya, silahkan teman-teman pakai kata-kata ini. Kalau mau pakai kata-kata ini, silahkan di screenshot ya. Oke, yang terakhir, kalau kalian belum ada tema atau masih belum menentukan tema yang pas, atau dalam kata lain masih random ya, silahkan kalian pakai kata-kata ini ya. Ini untuk kata-kata yang mempunyai tema random atau masih belum pas konten apa yang mau kalian sajikan ya, silahkan di screenshot.
Nah, jadi untuk contoh kata-kata yang tadi ya, itu adalah kata-kata yang dari aku, dan kalau kalian mau silahkan kalian pakai dan kalian screenshot ya, kemudian kalian isi di pertanyaan yang ketiga. Atau kalau kalian mau tambahkan pakai kata-kata sendiri, silahkan teman-teman ya. Aku hanya membantu teman-teman untuk yang tidak tahu mengisi di bagian form ini ya. Tapi kalau teman-teman sudah tahu dan sudah mempunyai kata-kata sendiri, silahkan. Kemudian kalau sudah diisi yang di sini ya, silahkan cek pertanyaan selanjutnya, yaitu add your other social ya. Jadi maksudnya di sini kalian bisa menambahkan akun sosmed kalian yang lain selain Facebook Pro ya. Ini opsional teman-teman ya. Jadi maksudnya bisa diisi, bisa juga tidak. Kalau teman-teman mau isi, silahkan klik yang di bagian ini ya. Share an account on another platform ya, sampai menjadi warna biru seperti ini. Kemudian pilih aja TikTok, YouTube, Instagram atau yang lain. Nah, di sini aku isi TikTok ya. Jadi di sini aku isi username akun TikTok aku di sini. Nah, kemudian kalau teman-teman mau pakai yang lain ya, misalkan YouTube atau IG, silahkan isi username itu teman-teman ya. Kemudian yang di bagian bawah ini, silahkan tulis angka followersnya ada berapa. Nah, kalau semuanya sudah, pastikan lagi tidak ada yang salah, dan kalau sudah pasti ya, silahkan teman-teman klik di bagian biru ini, submit. Setelah klik submit, akan muncul notifikasi minat dikirimkan seperti ini ya. Jadi setelah mengirimkan minat ini, dari tim Meta tahu bahwa kamu berminat untuk fitur monetisasi konten dari Meta, dan akan dicek sama Meta apakah akun kamu layak atau tidak ya. Nah, kemudian tampilannya akan berubah seperti ini ya. Di bagian form tadi sudah jadi seperti ini tampilannya, dan teman-teman sudah berada di daftar tunggu monetisasi konten. Tapi teman-teman nggak usah fokus di angka-angka ini ya. Pokoknya fokus aja di pembuatan konten ya, yaitu pembuatan konten-konten originalitas ya, konten asli, hindari musik berhak cipta, dan pokoknya ikuti aturan Meta. Pasti akan terbuka fitur monetisasi konten ini teman-teman ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman sudah selesai mengisi formulir dan kemudian masih ada yang kurang atau teman-teman mau menggantinya, silahkan kalian klik di bagian monetisasi ya, dan scroll ke bawah dan lihat di bagian bawah ini ya, ada fitur yang belum tersedia ya, yaitu monetisasi konten. Silahkan teman-teman klik ini, monetisasi konten. Kemudian tampilannya kan akan seperti ini ya. Formulir minat dikirim. Berarti sebelumnya kan teman-teman sudah pernah mengirimkan minat. Tapi kalau misalkan mau mengedit atau mengganti isiannya, silahkan teman-teman klik di sini, perbarui formulir minat. Nah, kemudian klik yang mana yang mau kalian perbarui. Kemudian silahkan klik submit. Tapi saran dari aku, teman-teman jangan sering-sering mengganti-ganti ya. 1 atau 2 kali oke lah ya. Tapi kalau terlalu sering ya, nanti dianggap sama Meta tidak konsisten dan plain-plan. Jadi sebelum memperbarui formulir, kalian harus pastikan apa yang mau kalian ganti terlebih dahulu ya. Kemudian sudah pasti, barulah kalian ganti. Oke teman-teman, itu aja informasi dari aku. Silahkan simpan dan bagikan video aku ini supaya bisa ditonton di kemudian hari, dan supaya semakin banyak konten kreator yang tahu tentang hal ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat.